Halo, kali ini kita akan berbicara masalah kesalahan sistematis. Nah, kesalahan-kesalahan sistematis ini yang biasa dilakukan, gitu ya. Bukan karena kesalahan human error itu, tapi ini memang benar-benar kesalahan yang mungkin sulit untuk dihindari, itu karena terjadi sering, ya. Jadi ya wis lah, karena kita bisa mengoreksi dengan naluri kita biasanya. Oh, kalau penunjukannya segini sebenarnya segini gitu. Nah, contoh aja kalau Anda berkendara menggunakan beberapa kendaraan yang berbeda itu, kalau jalannya bareng biasanya yang kendaraan Anda hanya menunjukkan 60 km per jam, ya kendaraan lain 64 km per jam gitu. Nah, itu sebenarnya kesalahan-kesalahan sistematis itu. Nah, kesalahan sistematis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kesalahan instrumennya, instrumental error. Nah, ini memang karena kekurangan atau keterbatasannya alat ukur, gitu, oke. Memang alat ukurnya itu tidak presisi, seumpama memang tertera bahwa alat ukur ini hanya memiliki akurasi kecil, gitu. Seumpama errornya 2%, itu. Ada yang alat ukur mahal errornya 1% rata-rata. Nah, begitu. Ini adalah kesalahan yang dari sisi instrumennya. Nah, bagaimana yang kedua itu adalah kesalahan yang terjadi karena lingkungan. Nah, biasanya kalau alat ukur itu kan digunakan, ya, untuk seumpama 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius gitu. Semua Anda mempunyai sebuah multitester yang dia akan baik bekerja jika ada di suhu rentang sekian. Seumpama multitester Anda itu analog. Nah, di sini itu kan ada motor, ya. Analog itu kan masih mekanik, jadi motor, kemudian di sini ada jarum. Ya, ini penunjuk skalanya gitu. Nah, kalau probe-nya dilepas otomatis kan nge-swing ke kiri lagi, kembali ke tempatnya toh. Nah, kenapa kok bisa ke kiri otomatis atau kembali ke tempatnya? Nah, di sini kan ada pegas atau per lah gitu ya, yang mengikat jarumnya itu. Kalau pernya terlalu lentur karena panas, maka seumpama harusnya itu segini, pengukurannya mungkin akan menjadi lebih gitu. Jadi ini sebenarnya tidak kesalahan alat ukur, tapi Anda sendiri yang menggunakannya di tempat yang lebih panas, umpama gitu. Umpama di tempat yang lebih dingin, pernya menjadi lebih keras, jadi penunjukannya segini. Nah, itu kan bisa jadi. Oke, jadi biasanya memang di tempat-tempat tertentu saja. Tapi kalau di pengukuran elektronik itu rata-rata ya tidak begitu berpengaruh terhadap suhu dan kelembapan. Meskipun ada, ya kecil sekali. Itu, oke. Itu adalah kesalahan sistematis. Yang berikutnya adalah kesalahan acak atau random error. Ini. Nah, kesalahan acak ini adalah kesalahan yang memang kita tidak bisa memprediksinya, atau kita tidak tahu ini sebenarnya salahnya di mana sih gitu. Walaupun kita sudah mengestimasi kesalahan gross errornya, kemudian kita sudah mengantisipasi kesalahan sistematisnya. Oh, ini alat ukur untuk pengukuran di rentang suhu sekian, sudah kita taati, tapi tetap ada aja kesalahannya. Seumpama Anda buat ngukur setiap 2 detik gitu. Jangan terlalu 2 detik lah. Mungkin setiap 5 menit Anda mengukur sebuah resistor, ya, atau hambatan. Nah, nanti kalau di praktek itu Anda mengukurnya
pada menit pertama seumpama 2070 ohm. Nanti di menit kedua 2079 ohm. Kemudian 2000 mungkin 2060 ohm gitu. Loh, ini kok ada errornya ya? Pasti. Jadi memang tidak ada instrumen yang benar-benar pakem gitu. Setidaknya pasti ada errornya yang kita tidak tahu sebenarnya sebabnya seperti apa. Sebabnya dari mana gitu. Itulah disebut dengan random error atau kesalahan acak. Dan itu memang lazim terjadi pada suatu kegiatan pengukuran yang pasti errornya itu jangan lebih dari 5% itu. Swingnya itu jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu kan ya konsekuensinya banyak sekali, kerusakan alat yang lain dan sebagainya. Gitu ini penjelasan singkat dari kesalahan acak dan kesalahan sistematis karena memang gampang sekali. Nah, berarti kita sudah belajar dari 3 macam kesalahan, yaitu kesalahan gross, sistematis, dan error. Nah, nanti kita lanjut ke kesalahan-kesalahan berikutnya dalam pengukuran, terutama pengukuran menggunakan multitester. Semoga bermanfaat.